sih kita berdoa sama Allah, tapi di hati kecil ada harapan tertentu. Ya Allah, tolong kabulkan yang ini. Kadang doa kita terasa seperti daftar permintaan, bukan percakapan yang tulus. Dalam surat Ghafir ayat 60-65, Allah mengingatkan kita bahwa berdoa itu bukan sekedar meminta, tapi bentuk penghambaan. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Tapi di balik janji itu ada peringatan. Orang yang sombong dan enggan berdoa justru menjauh dari rahmat-Nya. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala keteraturan di dalamnya. Lalu, kalau Allah sudah sedekat itu dan sekuasa itu, bagaimana seharusnya kita berdoa? Apa adanya atau ada maunya? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, gimana kabarnya, sehat? Sudah sholat zuhur? Sudah berdoa? Doanya apa? Banyak. Doa sehat, betul. Doa kebahagiaan, doa keselamatan, betul. Ada yang doa minta duit nggak? Ada yang doa minta utangnya lunas nggak? Mana orangnya? Kalau doa memang banyak banget daftarnya saat kita hitung-hitung ya, betul apa betul? Tapi memang ada juga yang bilang katanya kita kalau doa itu nggak perlu banyak-banyak minta karena Allah udah tahu yang kita butuhin. Benar nggak Bu? Tapi sebenarnya gimana sih adab berdoa? Apa yang harus kita lakukan? Emang salah kalau kita minta sama Allah? Boleh nggak kita minta sama Allah? Terus kalau kita minta sama Allah, Allah kabulin gimana seharusnya? Dan kalau Allah nggak kabulin, kita harus seperti apa? Apakah setiap doa pasti dikabulkan Allah? Nah, kita akan temukan jawabannya. Kajian kita kali ini adalah Al-Quran Surah Ghafir ayat 60 dan 61 untuk kesempatan bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Silakan Abi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak semangat? Ini indah nih kalau sudah perpaduan antara ibu dan bapak sama-sama ngaji, rumah pasti harmonis, betul? Amin. Karena ibu-ibu sulit negur bapak-bapak kalau bapak-bapaknya nggak mau ngaji ya Bu ya. Nah, ini contoh terbaik. Mudah-mudahan rumahnya bahagia, rumahnya berkah, rizkinya berlimpah, Amin. dompet ibu nggak pernah kosong, hutang lunas, Amin. anak-anak soleh dan solehah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. alamin. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi
wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang Allah muliakan. Kita belajar surah Ghafir. Disebut juga dengan surah Al-Mu'min. Kata Al-Mu'min di dalamnya ada kata iman. Isi pokok surah Ghafir ini tentang tauhid. Karenanya banyak ayat-ayat di dalamnya yang menceritakan tentang kekuasaan Allah. Bukti-bukti bahwa Allah Maha Besar, penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam. Ini semua yang ngatur siapa, Bu? Allah. Allah. Kita nggak ikut ngatur matahari kan? Nggak. Kita nggak ikut ngatur bulan kan? Ya, semua yang ngurus siapa? Allah. Juga kita nggak ikut ngatur tentang hujan kan? Ya, yang ngatur siapa? Allah. Masya Allah. Betapa hebat kebaikan Allah kepada kita. Tapi sayang, betapa sedikit amal kita untuk Allah. Nah, karenanya surah Ghafir ini hadir untuk ngingetin tentang hakikat tauhid, untuk ngingetin tentang kenabian dan kerasulan para rasul, bahwa mereka diutus oleh Allah sebagai guru, sebagai mentor bagi kita, supaya kita belajar dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ajaran Allah itu bisa diikuti. Karena itu para rasul itu bukan dari kalangan malaikat. Karena kalau dari kalangan malaikat, Bapak Ibu mengatakan, Pak Ustadz itu kan malaikat, aku nggak bisa niru. Nah, ternyata para rasul, para nabi itu manusia biasa seperti kita. Mereka juga ngantuk, mereka juga tidur, mereka juga makan, mereka juga lapar, sama seperti kita. Mereka juga capek, lelah. Tapi kok bisa mereka mentaati Allah dengan baik? Nah, inilah dia yang ingin ditanamkan melalui surah Ghafir. Ingat nama surahnya apa? Ghafir. Nanti kalau ada pertanyaan siap dijawab loh. Halo? Fokus nih. Fokus. Nah, di antara tema pokok surah Ghafir tentang doa. Bahwa kalau kita minta kepada siapa? Allah. Suami hanya perantara, Bu. Tapi yang ngasih rezeki siapa? Allah. Makanya ibu gak usah sedih. Jika seumpama nih, ya, jika seumpama misalnya suami meninggal dunia, atau misalnya suami pergi jauh dan sebagainya, gak usah sedih, masih ada Allah yang siap memberikan rezeki kepada kita. Suami bukan Tuhan, jangan dituhankan. Nah, oleh karena itu perbanyaklah doa kepada Allah. Pada ayat yang ke-60 Allah menegaskan, wa qala rabbukum, perhatikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah menegaskan, silahkan kalian minta kepada Tuhanmu. Rabbukum, kata Rabb artinya yang menjaga, yang merawat, semuanya Allah. Makanya kalau kita berdoa Rabbana, nah itu adabnya doa ya, panggil Rabbana. Karena kata makna Rabb artinya adalah dia yang merawat, yang menjaga. Maka Allah menyebutkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku pasti akan menjawab apa yang kau minta. Artinya Bu, jangan ragu dengan Allah. Allah sudah maha baik kepada kita. Lalu Allah mengatakan, orang yang tidak mau berdoa berarti sombong. Makanya ayat berikutnya menegaskan, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Maka orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang malas minta kepada Allah. Sok mandiri, gak butuh Allah. Padahal dia tidak punya apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, kebalikannya di situ. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Di sini Allah akan mengatakan, kalau sudah seorang hamba malas berdoa,
berarti dia sudah mulai bersikap sombong. Kalau bersikap sombong, maka balasannya apa? Neraka jahanam. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk neraka jahanam. Yang di sini dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bunda, Allah tegaskan bahwa Allah Maha hebat. Ibu minta 24 jam dan ibu diberi oleh Allah semua permintaannya. Allah tidak pernah kekurangan. Bukan karena bapak ibu rajin minta lantas kemudian Allah jadi miskin. Enggak. Allah tetap Maha kaya. Justru Allah tidak suka kalau kita merasa tidak butuh Allah. Sombong, tidak mau berdoa. Kata Nabi, "Malam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang malas berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Karenanya pada ayat yang berikutnya, ayat 61, Allah menyebutkan tentang kemahakuasaannya. Allah menggambarkan bahwa akulah yang mengatur adanya malam. Akulah yang mengatur adanya siang. Malam untuk kamu istirahat, siang kamu untuk bekerja. Halo? Malam untuk apa? Istirahat. Siang untuk apa? Bekerja. Bekerja, jangan dibalik. Nah, kata Allah, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fi. Perhatikan, Allah yang telah menciptakan malam untuk kamu istirahat, tenang. Nah, kemudian siang untuk apa? Untuk cari nafkah. Wan naharu mubsira. Makanya dibikin mubsira, artinya bisa melihat terang benderang sehingga orang semangat untuk bangkit, bekerja dan sebagainya. Maka jangan dibalik. Kalau malam segera istirahat. Istirahat yang paling baik setelah sholat isya. Karenanya dimakruhkan saling menamu setelah sholat isya. Karena itu waktu istirahat. Orang yang tidur awal pasti bangunnya awal. Saya ulangi, yang tidur awal pasti bangunnya awal. Kalau ada tidur awal bangunnya akhir, namanya bayi. Lalu apa kata Allah? Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Dialah Allah yang menjamin rezeki, Allah yang memberikan karunia. Bu, yang ngasih mata siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang membuat ibu sehat siapa? Ini makna ladzu fadlin 'alan nas. Makanya dekati Allah. Tapi sayang, ayah bunda rahmatullah, sayang kata Allah. Kenapa sih kok masih banyak orang yang ragu dengan aku? Untuk mendekat kepadaku kayak sok jual mahal. Untuk datang waktu sholat saja melambat-lambatkan diri. Untuk menjawab adzan saja nggak sempat. Selesai sholat langsung lari. Untuk ngangkat tangan berdoa, malesnya setengah mati. Untuk bangun tengah malam berdoa, males. Dia, Allah sedang menunggu membuka pintu langit. Malah dia tidur mendengkur, tidak bangun. Kata Allah apa? Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kata aktsarun nas artinya apa? Mayoritas manusia ini. Kebanyakan masih gak bersyukur. Gak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang tidak berdoa, orang yang malas berdoa, mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semoga Terima kasih banyak Abi. Bu, sampai terkesima ya Bu ya. Ngomong-ngomong, tadi kan dibilang kalau malam itu untuk istirahat, untuk tidur. Kalau siang untuk? Nah, Ibu kerjanya siang apa malam? Siang malam. Siang dan malam kerjanya. Siang dia banyak apa Bu? Berdoa. Karena suami lagi kerja. Malam layani suami. Iya. Pantas dibilang kerjanya siang dan malam. Semoga jadi ladang amal soleh. Amin ya Allah, amin ya Robbal. Baik, silakan yang mau nanya angkat tangannya Bu. Silakan. Siapa yang mau nanya? Ya, mana? Iya. Iya, mana? Oh ini ibu-ibu. Ya, silakan.
Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Silakan Ibu. Ini temanya tentang doa ya Pak Ustadz. Iya. Jadi pertanyaan saya begini Ustadz. Kalau hati kita lagi merasa sedih, terus dijolimin sama orang gitu, terus dalam hati saya tuh spontan ngedoain orang itu yang buruk-buruk gitu. Terus boleh apa tidak Ustadz? Gitu. Kalau nggak boleh, saya mesti bagaimana? Ya, gitu Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa istri yang terzolimi. Ini kan misalnya contoh. Ya kan contoh, nggak ini kan contoh doang ya Bu ya. Contoh, bukan Ibu, bukan. Silakan Abi, gimana Abi? Rasulullah SAW pernah mengalami dua situasi yang sama-sama berat. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, dilemparin batu sampai luka kakinya. Datang malaikat penjaga gunung, Muhammad, bagaimana kalau aku angkat gunung ini, aku timpakan ke orang Taif. Bu, kalau ibu ditawarin malaikat, ada orang mendolimi ibu, kira-kira ibu mana yang dipilih? Nih, aku angkat gunung, aku akan timpakan ke orang itu. Kata ibu, timpakan aja. Kalau, waduh, Abi Amir gak kuat kayak gitu sih ya. Iya. Coba tuh, udah timpakan aja dah gitu. Kalau kita ya Abi ya, mungkin saya begitu Abi. Kalau Ibu mungkin kita ini ya. Ibu mungkin belum tentu, tapi pasti ada di antara kita yang kalau dizomin, balas ya Allah, gitu ya, gitu Abi. Nah itu gimana Abi? Tapi subhanallah, Rasulullah SAW luar biasa. Jangan. Allah. Kata Nabi, la'allahu yakhruj min aslabihim dzurriyyah mu'minah. Siapa tahu turun nanti dari anak-anak mereka orang-orang beriman kepada Allah. Allah. Coba seandainya dihancurkan langsung. Kan banyak calon bayi yang mau lahir mereka mungkin belum beriman. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka petunjuk karena mereka tidak tahu. Itu Bunda. Jadi beri mereka hidayah, doakan mereka kebaikan-kebaikan. Siapa tahu dengan doa yang ibu panjatkan kepada Allah, mereka dapat hidayah. Sekalipun ya, pada saat tertentu itu juga dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi ketika dilemparin kotoran di depan Ka'bah saat sedang sujud, jeruan binatang dicodet, diletakkan di kepala Nabi. Dan langsung ketika itu Nabi mengangkat doa, Allahumma alaika bi Utbah, alaika bi Rabi'ah. Ya Allah, engkau yang bisa membalas kepada Utbah, engkau membalas kepada, disebut namanya satu persatu. Dan nama-nama yang Nabi sebutkan, mereka semua terbunuh ketika perang Badar. Allah. Itulah saat tertentu dalam kondisi paling sulit ada doa seperti itu. Allah Ya, Akbar. mudah-mudahan kita diperkuatkan oleh Allah. Amin. Tapi tetap keutamaannya adalah memaafkan orang Memaafkan tersebut, dan minta hidayah. dan minta hidayah kepadanya. Keutamaannya Bu ya, keutamaannya memaafkan dan mintain hidayah buat orang tersebut gitu. Ibu mohon maaf tadi Ibu main langsung nanya, saya juga main kebelet pengen tahu jawabannya juga. Nama Ibu siapa? Lupa saya. Nama Ibu? Nama saya Ibu Arlin dari Majelis Taklim At-Taubah PUP. Oh Ibu Erlin, makasih ya Ibu Erlin ya pertanyaannya ya. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu tadi sudah terjawab pertanyaan kita ya tentang kalau kita dizolimin seharusnya seperti apa. Semoga ya hati kita dilembutkan untuk bisa memaafkan orang, karena kalau kita amarah sebenarnya marah sama orang tuh energi kita yang terkuras ya. Dendam itu malah akan menyedot energi kita, menyedot diri kita jadi mikirin dia bukan mikirin yang lain, jadi mikirin orang yang nyakitin kita. Betul apa betul Bu? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.